Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aina Zulfa dengan NIM H2A019057 yang sedang menjalani blok 20 yaitu blok elektif gizi komunitas. Sebelum memulai, saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai sindrom metabolik dan juga edukasi terkait sindrom metabolik. Sebelum kita masuk ke edukasi, kita harus tahu apa pengertian dari sindrom metabolik, yaitu sekelompok kelainan metabolisme tubuh yang meliputi tekanan darah tinggi ketika diukur tensinya lebih dari 140/90 mm Hg. Yang kedua, obesitas tipe sentral, yaitu obesitas pada perut. Yang ketiga, gangguan metabolisme insulin yang mengarah ke diabetes mellitus. Hal ini disebut dengan resistensi insulin. Dan yang keempat adalah kelainan pengaturan lipid tubuh, yang mana ada ketidakteraturan dari pengaturan lipid tubuh atau disebut dengan dislipidemia. Sindrom metabolik itu berkaitan dengan peningkatan resiko terjadinya penyakit jantung aterosklerotik. Dalam mengenali dan juga mendiagnosis dini dari sindrom metabolik itu penting untuk segera menerapkan modifikasi gaya hidup dan modifikasi faktor-faktor resiko sindrom metabolik secara efektif. Nah, apa saja penyebab sindrom metabolik itu? Yang pertama adalah kelebihan berat badan. Kelebihan berat badan itu bisa dilihat dari IMT yang rumusnya itu berat badan per tinggi badan dikuadratkan. Yang ketika dikatakan kelebihan berat badan atau overweight, itu IMT lebih dari sama dengan 23. Yang kedua adalah obesitas, terutama obesitas sentral atau obesitas pada perut. Yang ketiga adalah kurangnya aktivitas fisik, jarang bergerak, kurang bergerak. Yang keempat adalah faktor internal, yaitu faktor genetik. Dan yang selanjutnya adalah peningkatan konsumsi kalori yang tidak proporsional dengan kebutuhan metabolisme tubuh. Nah, dari definisi dan penyebab sindrom metabolik mengenai edukasi, yang paling penting adalah modifikasi gaya hidup, merubah gaya hidup dari yang buruk menjadi lebih baik, yaitu dengan menurunkan serta memelihara berat badan yang ideal. Nah, goals-nya atau eh, yang perlu dituju yaitu berat badan turun 7-10% dari berat badan awal selama periode 6-12 bulan. Jadi ketika periode modifikasi gaya hidup selama 6-12 bulan, itu nanti setelahnya diukur berat badan. Apabila berat badannya turun sebanyak 7-10% dari berat badan awal, berarti tujuannya tercapai. Ya, yang kedua, yaitu mengurangi asupan kalori dalam rentang antara 500 sampai 1000 kalori per hari. Selain modifikasi gaya hidup, juga dilakukan modifikasi diet. Untuk modifikasi diet, karena adanya sekelompok kelainan metabolisme tubuh, sehingga perlu untuk mengurangi asupan lemak jenuh, lemak trans, kolesterol, natrium, dan gula sederhana. Asupan-asupan inilah itu ada pada makanan siap saji atau fast food seperti gambar ini, sehingga itu harus dikurangi, bahkan harus dihindari. Selanjutnya ada suatu metode namanya DASH diet, yaitu diet untuk penderita tekanan darah tinggi, yaitu melakukan diet rendah garam dan kaya sayur atau buah yang berserat, konsumsi rendah lemak jenuh dan rendah kolesterol. Namun, kandungan potasium dan kalsiumnya lebih tinggi dengan kadar total sodium 2,4 gram per hari. Dan
Wajib hindari gaya hidup sedentary. Gaya hidup sedentary adalah suatu kebiasaan jarang bergerak, tidak banyak bergerak seperti gambar ini, yaitu hanya duduk-duduk saja. Apalagi parahnya itu disambi dengan nyemil. Apalagi cemilnya dengan fast food seperti ini, maka, akan meningkatkan resiko terjadinya sindrom metabolik dan bahkan meningkatkan komplikasi dari sindrom metabolik itu sendiri. Dan, yang terakhir adalah melakukan olahraga, rekomendasinya itu sekitar 30 sampai 60 menit dalam satu hari dan dilakukan olahraga yang berintensitas sedang. Seperti melakukan, bersepeda, terus naik turun tangga, terus memindahkan perabotan, angkat junjung perabotan, melakukan stretching atau peregangan, berjalan cepat, seperti itu. Baik, sekian, penyampaian saya mengenai sindrom metabolik serta edukasi terkait sindrom metabolik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.